Hi everyone. Jadi hari ini saya akan ngejelasin gimana cara tes normalitas yang mudah. Oke, pertama saya tuh pastiin kalian punya data yang mau dimasukin ke dalam SPSS-nya. Oke, after itu kalian buka new slide. Oke, dan kalian ke variable review dulu. Kalian bisa ke data view langsung, bisa ke variable review. Cuman saya tadi ke data view, setelah saya masukin datanya, terus saya ganti variabelnya. Yang pretest saya pakai X dan yang post test pakai Y. Oke, pastiin di variabel reviewnya pakai type yang numerik dan desimalnya itu 0. Lanjut ke analyze dan buka bagan yang descriptive statistik. Di sana ada beberapa pilihan, ada frekuensi, deskriptif, explore, cross type, ratio, pp slot, dan kiki slot. Oke, lanjut pilih yang bagian explore. Nah, kalian yang tadi variabel X dan Y ini dimasukin ke dependent list. Oke, terus langsung ke bagian plot. Pilih boleh pakai histogram atau enggak, itu depend on kalian ya. Oke, bisa pakai histogram, tapi saya harus kayaknya. Terus langsung ke normality plot test and continue and okay. Dan semuanya keluar kayak ada case processing summary, ada deskriptifnya, ada normalitinya, dan pasti normalitinya di atas 0,5 itu berarti normal. Jadi scroll ke bawah, cek apakah yang X dan Y punya yang sama. Oke, dan sudah selesai untuk bagian tes normalitinya. Oke, kita lanjut slide selanjutnya untuk tes homogenitas. Oke guys, kita lanjut ke homogenitas, tes homogenitas. Oke, pertama kita ke variable view yang tadi XY itu diganti jadi hasil belajar dan kelas, dan desimalnya itu pastiin selalu 0. Oke, dan untuk value-nya di kelas kita kayak tambahin add value gitu, ada dua grup, dua bagian, yaitu value 1 kelas kontrol tambahkan, dan yang kedua kelas eksperimen. Oke, eksperimen, terus tinggal di 8. Oke, terus kita move ke data view. Oke, setelah di data view, buat yang bagian kelasnya kita pindahin dulu, karena ini kan masih data dari yang sebelumnya, kita pindahin. Dan kita pastiin ingat yang mana untuk kelas 1 dan kelas 2. Maksudnya itu untuk pretest di kelas 1 dan post-test di kelas 2 dari data sebelumnya. Oke. Oke, masukin di kelasnya. Satu-satu aja. Oke, lanjut ke bagian analyze. Dan masih di bagian deskriptif, static test, explore lagi. Nah, yang bagian hasil belajarnya di depend list dan kelasnya di factor list. Kalian bisa tekan plot. After itu bisa pilih homogram, histogram, normalitas, plot with test, dan jangan lupa overestimate, karena kan tadi nggak pakai non, dia pakai non buat levelnya. Oke, after that, oke, wait, lanjut ke continue aja. Oke, lanjut ke continue, and kalian cek kayaknya ini langsung ke oke, dan datanya langsung keluar. Oke, ini tuh datanya yang di bagian kelas dan bagian hasil belajarnya udah keluar semua. Tinggal di scroll ke bawah buat cek tabel-tabelnya. Oke, next kita move to uji T. Kan tadi variabelnya itu hasil belajar dan kelas. Nah, kelasnya kalian hapus dan sisa hasil belajar aja. Langsung move ke analyze dan pilih bagian yang compare means, dan di sana ada
bagian yang uji titas. Sana ada bagian uji titas. Kalian bisa satu sampel, pilih one sampel titas, tinggal yang hasil belajar aja kalian masukin, dan masukin di optionnya itu perkiraannya. Guys, move to independent test. Oke, tadi kita pulihin lagi kelasnya 111 dan 222 di bagian kelas untuk pembagiannya ya. Oke, langsung ke bagian compartment kayak yang tadi, kalian pilih independent test. Oke, tinggal masukin yang hasil belajar dimasukin ke test variable, dan kelasnya dimasukin ke grouping variable, dicek dulu define grupnya apakah udah sesuai sama value-nya. Oke, terus kalian pilih optionnya tetap pakai yang tadi. Oke, confident interval percentage 75%. Oke, continue. Oke, sebentar. Oke, after continue. Oke, nah ini udah keluar bagian titasnya. Maaf ya guys, tadi yang bagian titasnya tuh hasilnya udah kelihatan, tapi nanti tetap scroll ke bawah di akhir buat melihat hasil dari semuanya. Oke, terima kasih. Oke, ini lanjut ke pair testnya. Kan tadi variabelnya diganti dulu jadi pretest dan posttest. Nah, after itu kalian lanjut ke analyze dan buka bagian complements. Dan di complements nanti ada pirate sample t-test, dan kalian pretestnya masuk di variabel pertama, dan variabel kedua masukin posttest. Kalian bisa ke option. Oke, terus tinggal continue aja. Oke, terus kalian tinggal cek lagi, terus bisa langsung ke oke, dan parent simple testnya selesai. Oke, ini tes terakhir yang kita buat di video ini. Tinggal di scroll apakah sudah benar. Nah, buat hasilnya kalian bisa scroll terus sampai bawah, apakah dari tes normality-nya, uji T-nya, homogennya, independennya, sama pair testnya itu semuanya ada. Nah, di sini kalian lihat. Oke, kayaknya ini udah selesai dan sudah lengkap. Oke, terima kasih guys sudah nonton.